Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Farid, NIM 1566040. Di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Perancangan Sentra Komunitas Pedagang Kaki Lima dengan pendekatan urban retrofitting di Lamongan. Isu yang melatar belakangi perancangan saya yaitu yang pertama, aktivitas para pedagang kaki lima di Lamongan itu mengganggu fungsi jalan. Kemudian setelah mereka melakukan aktivitas, mereka selalu menyisihkan sampah. Dan juga yang terakhir, tidak tersedianya area berdagang bagi mereka, para pedagang kaki lima di Lamongan. Kemudian dari beberapa isu tersebut, pemerintah membuat peraturan daerah tentang larangan adanya aktivitas jual beli yang bisa mengganggu fasilitas umum. Nah, dari beberapa isu tersebut, pemerintah juga menyediakan solusi bagi mereka, yakni membangun fasilitas sentra PKL. Dari segi pandangan keislamannya, isu-isu tersebut berkaitan dengan ekologi, sosial, dan ekonomi. Pada surat Ar-Rum ayat 41, dalam Islam kita dianjurkan untuk senantiasa selalu menjaga lingkungan. Kemudian untuk sosialnya pada surat Al-Hujurat ayat 13, supaya kita dianjurkan untuk saling kenal mengenal dan saling berinteraksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk dari segi ekonominya pada surat Al-Isra ayat 26, kita senantiasa dianjurkan untuk selalu hidup berhemat. Untuk location deskripsi perancangan objek ini yaitu lokasi berada di wilayah perkembangan 1 Kabupaten Lamongan, yakni sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten. Yang kegiatan utamanya diarahkan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa. Kemudian pada wilayah ini juga dikembangkan kegiatan industri, yakni kerajinan rakyat. Kemudian untuk lokasi tepatnya, perancangan ini berada di Jalan Andansari, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Prinsip pada perancangan ini yakni diambil dari beberapa isu tadi, dapat disimpulkan bahwa ada 3 aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan untuk menyatukan ketiga aspek tersebut dibutuhkan pendekatan, yakni pendekatan urban retrofitting, di mana konsep bangunan ekonomi dapat didukung oleh nilai sosial dan juga lingkungan. Untuk melakukan penerapan tersebut ada beberapa prinsip. Ini prinsip ini diambil dari beberapa pakar dari teori urban retrofitting yang saya simpulkan menjadi beberapa prinsip berikut, yaitu yang pertama adaptation, yang kedua yaitu greening, yang ketiga yaitu efisiensi, yang keempat yaitu identity, kemudian yang terakhir investment. Sebenarnya dari beberapa prinsip tersebut diintegrasikan lagi ke dalam prinsip keislaman. Ini saya mengintegrasikannya dengan beberapa ayat di Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Ar-Rum ayat 41, yang prinsip islaminya yaitu mengingatkan kita agar manusia senantiasa kembali ke jalan yang benar, yaitu menjaga lingkungan. Kemudian dari segi sosialnya pada surat Al-Hujurat ayat 13, kita dianjurkan untuk saling berinteraksi, saling kenal mengenal dengan yang lainnya. Kemudian untuk investasinya dari segi ekonominya itu kita pada surat Al-Isra ayat 26 kita senantiasa dianjurkan untuk hidup tidak boros atau berhemat. Dan untuk penerapannya, aplikasinya pada perancangan yaitu untuk menjaga lingkungannya menerapkan beberapa ruang terbuka hijau binaan seperti taman, tempat serbaguna, pedestrian yang menarik. Dan untuk sosialnya diterapkan pengaturan sirkulasi yang mudah, lebar, dan tidak lupa juga untuk memperhatikan keselamatan penggunanya ketika di masa pandemi ini. Kemudian menambahkan fasilitas baru yaitu tempat untuk mendukung kegiatan komunitas peduli lingkungan seperti workshop sehingga terjadi interaksi di dalamnya untuk membuat kerajinan. Kemudian tempat duduk yang diatur nyaman untuk agar penggunanya bisa saling berinteraksi dan memperhatikan jarak sebagai penerapan social distancing. Kemudian bentuk bangunan yang menarik dan juga mempertahankan identitas budaya sekitar. Sedangkan untuk dari segi ekonominya yaitu menekan biaya pembangunan dan perawatan dengan menggunakan material bangunan bekas yang banyak terdapat di sekitar lapak. Kemudian menambah fasilitas workshop dan juga kios kerajinan. Selanjutnya yaitu data kawasan. Lokasi perancangan objek ini yaitu berada di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Kemudian untuk aturan dari perancangan ini di wilayah sekitar lapak yaitu garis badan bangunan
ditetapkan bangunan dengan ketinggian 4 lantai ditetapkan 3 meter. Dan untuk KDP-nya yaitu untuk tingkat KDP-nya 70% sampai 90% perlu menambahkan tanaman dalam pot. Kemudian untuk tinggi maksimal bangunan yaitu tidak boleh melebihi 1,5 kali jaraknya terhadap as jalan di depan yang berdekatan. Untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar ini yaitu sumber perekonomiannya yang utama berasal dari sektor perdagangan dan jasa. Yang masyarakat sekitar Tapak rata-rata bermata pencarian sebagai pedagang dengan mendirikan toko-toko atau warung-warung yang berjualan di area pasar ikan, pasar buah maupun pasar burung di sekitarnya. Untuk kondisi sosial budayanya yaitu masyarakat sekitar sering mengadakan kegiatan keagamaan, suka bergotong royong, dan juga ada kegiatan bagi anak-anak muda yaitu pencaksilat. Kemudian untuk utilitas di sekitar Tapak yaitu terdapat TPS di sisi timur sebelah pasar burung. Selanjutnya yaitu data Tapak. Data Tapak ini yang pertama yaitu bentuk dan ukuran. Untuk keliling tapaknya yaitu sekitar 442 meter. Kemudian untuk luas tapaknya kira-kira 8.562 meter persegi. Untuk aksesibilitas dan sirkulasi pada tapak yaitu tapak dikelilingi oleh jalan lokal yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah, yakni Jalan Andarsari, Jalan Andarsiris, dan juga Jalan Kusuma Bangsa. Kemudian di sekitar tapak juga yaitu terdapat trotoar di pinggir jalan-jalan Andarsari. Sebabnya yaitu potensi pada tapak. Tapak dikelilingi oleh beberapa tempat yang cukup ramai, yakni alun-alun Lamongan, pasar ikan Lamongan, pasar buah Lamongan, pasar burung Lamongan, warung apung Lamongan, RSUD Sugiri, pertokoan di Jalan Andarsari, yang terakhir yaitu pasar umum Lamongan. Selanjutnya yaitu konsep perancangan. Konsep perancangan ini didasari dari 3 aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk segi ekonominya yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, yakni khususnya pedagang kaki lima. Kemudian untuk sosialnya yaitu dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan sosial bagi masyarakat. Kemudian untuk lingkungannya yaitu bagaimana bangunan ini bisa mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dari 3 aspek tersebut saya simpulkan menjadi konsep low impact high performance building, di mana bangunan ini yang akan meminimalisir dampak yang dihasilkan serta mempertimbangkan tampilan dan kualitas bangunan yang baik. Selanjutnya yaitu konsep tapak. Yang pertama yaitu pola tatanan massa. Tatanan massa diatur dengan mempertimbangkan bentuk tapak dan potensi lingkungan sekitar tapak sehingga tercipta tatanan massa yang terintegrasi dan tidak mengganggu area sekitar serta memaksimalkan penggunaan lahan pada tapak. Untuk penerapan konsep low impact-nya, pola penataan massa ini dibuat agar dapat menarik banyak pengunjung sesuai dengan potensi pada keadaan lingkungan sekitar tapak, baik pengunjung dari Jalan Andarsari dan Jalan Kusuma Bangsa. Dan untuk zoning areanya dibagi menjadi 2, yakni memisahkan fungsi publik dan fungsi servis. Zona publik ditandai dengan area yang berwarna pink, kemudian zona servisnya ditandai dengan warna hijau. Dan untuk batas-batas tapaknya, pada tapak dibatasi oleh pagar dengan elemen vegetasi untuk keamanan tapak dan juga bangunan serta lingkungan di luar tapak. Untuk penerapan konsep high performance-nya dan vegetasinya untuk penerapan konsep low impact-nya. Untuk konsep aksesibilitas tapak ini, akses masuk tapak berasal dari Jalan Andarsari dibagi menjadi 2 untuk pejalan kaki dan juga untuk kendaraan, dan akses pejalan kaki dari Kusuma Bangsa juga disediakan. Untuk setiap aksesnya ditandai oleh signage dan juga bentuk dari pintu masuknya yang seperti gapura pada gambar ini. Dan untuk area masuk kendaraannya ditandai oleh signage untuk menuju area parkir baik kendaraan motor maupun mobil. Dan untuk aksesibilitas kebangunannya ya ini dibedakan menjadi 3 akses, yakni jalan utama dari parkiran motor dan juga dari parkiran mobil. Akses dari parkiran mobil ditandai oleh signage dengan bentuk perkerasan dan akses dan juga ditambahkan ruangan disinfektan
Kemudian untuk akses dari parkir motor juga ditandai oleh bentuk perkerasan dan ditambahkan dengan ruangan semprot disinfektan. Dan yang dari jalan utama ini juga ditambahkan ruangan cairan disinfektan. Untuk sirkulasi pada area RTH-nya ini dibagi menjadi dua, untuk orang normal dan juga untuk difabel. Untuk yang difabel disediakan jalur khusus dengan perkerasan yang rata. Untuk sirkulasi pada bangunan utamanya ini dibuat bercampur antara orang normal dan difabel dengan perkerasan grassbox. Untuk sirkulasi pada area parkir ini hanya khusus untuk kendaraan dan disediakan area drop off untuk penumpang yang menggunakan kursi roda. Dan untuk sirkulasi khusus servisnya seperti ini, pada area ujung sini bagian sisi timur tapak, dan juga pada sisi samping sebelah jalan utama disediakan parkir untuk sepeda kayu, karena sekarang masyarakat banyak menggunakan sepeda. Dan ini adalah alur sirkulasi baik dari kendaraan motor maupun kendaraan mobil. Selanjutnya ini adalah jalur untuk pengguna gerobak dorong dan juga ada drop off makanannya. Di sebelah sini ada drop off pakaian, barang pakaian dan aksesoris. Ini adalah jalur dari TPS ke pengolahan sampah dan juga jalur sampah menuju ke TPS pada tapak. Selanjutnya yaitu konsep tapak angin. Nah, ini pada sisi selatan bangunan ini diberi tanaman tinggi dan rindang di selatan sebagai respon untuk paparan angin yang bergerak dari arah tenggara agar bangunan mendapat penghawaan yang nyaman. Tanamannya yaitu di sisi parkiran ini diberi tanaman pohon tabebuya dan juga tanaman gelodongan tiang. Untuk mataharinya, ini memanfaatkan cahaya matahari sebagai penerangan tapak dan bangunan dengan penggunaan material transparan maupun bentuk bangunan yang terbuka. Kemudian di sisi barat ini diberikan dinding yang tinggi dan taman tinggi untuk meminimalisir panas sore hari maupun sebagai batas dari permukiman warga. Pada area RTH ini bangunan dibuat sempit terbuka dengan menggunakan sunloft-free. Pada area sosialnya dengan penerapan tanaman hias pada atap untuk meningkatkan udara dan sebagai penghijauan area. Untuk gambar perspektifnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kebisingan. Kebisingan pada tapak berasal dari dua sumber, yakni dari Jalan Andansari dan Jalan Lalsiris. Namun kebisingan dari sisi timur dari Jalan Lalsiris tidak terlalu tinggi karena terhalang oleh pepohonan dan jarak sungai. Kemudian di sisi barat tapak ini diberikan pembatas pagar dengan vegetasi rambat serta deretan tanaman perdu. Dan ini adalah area-area green zoningnya pada tapak. Ini adalah jenis-jenis tanamannya, yaitu tanaman rombusa mini, gelodongan tiang, pohon beringin, perkerasan grassblop, terus tanaman rambat morning glory. Dan pada area makan ini diberikan tanaman rambat sebagai pendingin udara, dan di meja makan juga diberikan tanaman sebagai penerapan social distancing sebagai batas jarak antara pengunjung saat makan. Dan ini adalah jenis-jenis tanamannya pada area pedestrian dan juga pada area makan. Selanjutnya yaitu vegetasi pada area parkir seperti ini. Diberikan tanaman pemecah angin, tanaman peneduh, dan tanaman perdu serta tanaman estetika, yakni tanaman rombusa mini, pohon tabebuya, gelodongan tiang. Dan untuk pencahayaannya, untuk penerapan konsep low impact-nya, penggunaan pencahayaan malam pada tapak dengan menggunakan solar lighting. Ini adalah konsep area RTH-nya, fasilitas ruang terbuka hijaunya, yakni terdapat fasilitas sosial, area bermain, permainan air, pavilion, dan juga fasilitas serbaguna. Fasilitas ini disediakan sebagai untuk menciptakan kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik dan juga menciptakan suasana lingkungan sosial sebagai pendukung peningkatan ekonomi pada kawasan sentra PKL dan sebagai area penghijauan kawasan, serta untuk memaksimalkan fungsi pada tapak.
Ini adalah konsep bentuk dari bangunannya seperti ini. Konsep bentuk bangunan ini menerapkan karakter dan juga bentuk dasar pada tapak dan penggabungan dari bentuk karakter bangunan lokal. Ini adalah konsep bangunannya. Pada konsep bangunan utama ini menggunakan material pada atapnya diberikan tempered glass pada bagian penutup ruang kios maupun pada area koridor sebagai bentuk penerangan dan penghematan energi dan untuk memasukkan pencahayaan alami. Dan untuk efisiensinya menggunakan panel surya sebagai bentuk penghematan energi listrik pada bangunan, dan penggunaan tempered glass-nya pada area koridor ini sebagai untuk penerangan bangunan. Kemudian untuk konsep anginnya, untuk penerapan efisiensinya menggunakan louvre pada bagian bentuk atap sebagian atap bangunan untuk memberikan kenyamanan udara pada bangunan, dan untuk membentuk penghawaan silang. Untuk menjamin penghawaannya yaitu memasang blower di bagian plafon kios untuk memudahkan udara di dalam ruangan dan koridor pada bangunan agar ruangan selalu nyaman. Untuk koridor tengahnya juga diberikan penerus datangnya angin dari timur sehingga ruangan akan terasa sejuk. Untuk penerapan bukaannya seperti berikut, yakni menghadap arah datangnya angin untuk memaksimalkan angin yang masuk agar di dalam bangunan terasa sejuk. Pada area makan ini dibuat terbuka agar suasananya terang saat makan karena pencahayaan alami matahari. Kemudian diberikan sebagian pergola sebagai ruangan semi terbuka dengan penutup transparan dan diberikan tanaman rambat sebagai peneduh dari panas matahari langsung. Dan diberikan sunshade sebagai peneduh dari panas matahari. Konsep anginnya yaitu pergola pada area makan ini diberikan sekat kisi-kisi agar udara dari timur bisa tetap masuk dan dapat diteruskan menuju bangunan utama sehingga area makan tetap terasa sejuk dan nyaman. Ini adalah konsep ruangnya menggunakan beberapa material transparan dan diberikan blower memutarkan udara di bangunan. Kemudian ini adalah area makannya dibuat terbuka dan semi tertutup. Bagian atap diberikan sun louvre dan sunshade, dan ini adalah sirkulasi pada area makan dan koridor pada kios makanan. Perkelasannya diberikan PVC timber grade yang memberikan kesan alami dan hangat serta tampilan yang baik agar pengguna nyaman saat memilih makanan di area tersebut. Ini adalah perspektif dari ruang terbuka hijaunya. Dan ini adalah area ruang di pedestriannya. Selanjutnya yaitu ini adalah konsep material. Untuk material yang digunakan yaitu material lokal, ini bekas paket, besi kanal huruf, korten, PVC timber, besi laminasi, kayu laminasi, beton timber grade, dinding bata merah, material lokal, baja WF. Untuk jangka panjangnya double glass. Untuk penerapan low impact-nya galvalum, kemudian galvanis, solar panel, kemudian menggunakan botol plastik. Penggunaan material-material ini yaitu sebagai bentuk penerapan konsep low impact-nya. Ini adalah konsep struktur dari bangunan utamanya. Ini adalah konsep utilitasnya, utilitas kawasan. Seperti ini jalurnya. Yang berwarna kuning yaitu saluran pipa utama, kemudian yang warna biru yaitu saluran pembuangan utama. Dan saluran air bersih dari PDAM. Saluran dari PDAM dimasukkan pada pipa saluran utama. Dari meteran air disalurkan ke beberapa bangunan. Untuk saluran air hujannya ini, pipa saluran air hujan dimasukkan pada pipa saluran utama dan bak penampungan air menuju area penghijauan pada tapak. Kemudian saluran grey water-nya diberikan pipa di sisi pada saluran pembuangan utama. Dari sumber grey water diarahkan ke bak kontrol lalu digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Dan saluran black water-nya diletakkan di sisi saluran pembuangan utama. Dari sumber black water diarahkan ke septic tank lalu di bak resapan dan dibuang ke saluran pembuangan. Ini utilitas pada bangunannya. Pipa saluran air bersih dimasukkan ke pipa saluran utama, diarahkan ke bak penampungan, kemudian ke kios-kios makanan. Dan saluran grey water-nya dari pipa saluran pembuangan grey water dari bangunan kios makanan menuju ke bak kontrol lalu dimanfaatkan kembali untuk penyiraman vegetasi. Kemudian saluran air hidrannya akan deteksi asap dan api otomatis penggunaan alarm
dan diletakkan di setiap ruang kios dan sirkulasi. Air hidran diambil dari PDAM kemudian ditampung di bak penampungan lalu dialirkan ke pipa bangunan. Ini adalah utilitas kawasan listrik. Ini berasal dari gardu, kemudian diteruskan transformator MEP meteran listrik ke bangunan, dan saluran listrik bangunan yaitu meteran listrik ke kios-kios. Kemudian untuk saluran listrik panel suryanya dari inverter ke kios-kios bangunan. Kemudian untuk lowing back-nya efisiensi memanfaatkan kembali sampah plastik seperti ini. Ini adalah hasil perancangan dan penampakan site plan dari perancangan objek ini. Ini merupakan area ruang terbuka hijaunya, dan ini adalah area bangunan utamanya, dan ini adalah area parkirnya. Ini adalah layout plan-nya pada objek perancangan ini. Ini merupakan sirkulasi pada area RTH-nya. Ini entrance dari Jalan Kusuma Bangsa, dan ini entrance dari jalan utama. Ini entrance masuk ke area parkir motor maupun mobil, dan ini masuk ke bangunan utamanya. Ini adalah koridor di bangunan utama seperti ini. Kios-kios dibuat saling berhadapan di sirkulasinya, dan ini adalah terdapat tempat duduk untuk menunggu belanja, misalnya yang di depan ini yaitu area pedestrian, yaitu untuk menarik pengunjung dari jalan utama ini. Selain itu juga sebagai estetika pada tapak. Dan ini adalah tampak kawasannya seperti ini, tampak barat, dan ini adalah tampak timur. Selanjutnya ini adalah tampak utara, ini adalah tampak selatan, dan ini potongan kawasan A, dan ini potongan kawasan B. Ini adalah DNA bangunan utama dengan skala 1:250 seperti ini. Ini adalah key plan-nya, letaknya ada di sini. Nantinya ini adalah tampak depannya bangunan utama, tampak sampingnya. Dan ini potongan A, potongan B. Ini adalah DNA kios kerajinan, tampak depan, tampak samping, potongan A, potongan B. DNA area makan seperti ini. Pola penataan layout tempat duduknya ini diatur juga dan juga mempertimbangkan keadaan social distancing. Dan ini adalah tampak depannya seperti ini tampak samping, ini potongan A, potongan B. Selanjutnya ini adalah workshop, DNA-nya seperti ini. Terdapat ruang sampah mentah dari TPS pada tapak diarahkan ke sini, kemudian sampah dipilih di ruang sampah pilihan. Kemudian ini adalah ruang untuk pengrajinnya. Ini tampak depan, ini tampak samping. Selanjutnya ini potongan A, potongan B, dan ini adalah toilet. Ini adalah toilet 2. Ini penampakan denahnya seperti ini. Terdapat beberapa kamar mandi dan WC di toilet pria dan juga wanita. Toilet pria disediakan urinoir, toilet wanita disediakan area untuk bercermin dan juga wastafel. Ini adalah tampak depannya, tampak sampingnya, potongan A, potongan B. Dan ini adalah kantor pengelolanya seperti ini. Terdapat ruangan kepala dan juga ruang staf, ruang barang-barang kebersihan, dan juga toilet. Ya, dan ini tampak depan, tampak samping, potongan A, potongan B. Dan ini adalah musholanya seperti ini. Sirkulasi untuk pintu masuknya dan pria wanita dipisah seperti ini. Ini untuk pria, ini untuk wanita. Masuk ke dalam bangunannya juga dipisah seperti ini. Ini ruang sholatnya dan juga ruang mihrabnya. Terdapat juga toilet pada area wudhunya. Ini adalah tampak depannya, tampak sampingnya seperti ini. Kemudian potongan A, potongan B. Selanjutnya ini adalah bangunan mechanical, electrical, plumbingnya seperti ini denahnya. Mechanical-nya ada di tengah, ruangan elektrikalnya di sini, ruangan plumbingnya di sini. Dan ini ada tampak depan, ini tampak samping, dan ini potongan A, potongan B-nya. Selanjutnya yaitu toilet satunya, denahnya seperti ini. Toilet untuk sirkulasi pria wanitanya dipisah.
Untuk prianya terdapat urinoir, wanitanya terdapat area berjemin. Ini tampak depannya, ini tampak sampingnya. Selanjutnya yaitu potongan A dan juga potongan B. Kemudian ini adalah pos keamanannya seperti ini. Ruangan stafnya tampak depan, tampak samping, potongan A, potongan B. Ini adalah denah pedestriannya seperti ini. Ada tapak seperti ini tampak depannya, tampak sampingnya seperti ini. Potongan A, potongan B. Ini area hijaunya. Ini untuk area pejalan kakinya bisa. Ini adalah lampu-lampu bagi estetikanya. Kemudian ini adalah denah area sosialnya, fasilitas sosialnya satu seperti ini. Tampak potongan perspektifnya seperti ini. Ini fasilitas sosial 2-nya seperti ini. Tampak potongan A, potongan B, perspektif seperti ini. Selanjutnya fasilitas sosial 3 seperti ini. Ini adalah denah area bermainnya seperti ini. Penggunaan materialnya juga berdasarkan pada konsep low impact-nya, yakni material-material lokal yang tahan juga terhadap iklim. Ini adalah permainan airnya seperti ini. Permainan air ini ada permainan hanya sebatas permainan semprotan air, bukan seperti kolam gitu, sehingga untuk menarik anak-anak untuk berkunjung ke fasilitas sentra PKL ini. Ini adalah pavilionnya seperti ini untuk kegiatan-kegiatan kecil bagi komunitas-komunitas kecil di Lamongan, karena banyaknya komunitas-komunitas anak muda di Lamongan, sehingga saya sediakan fasilitas seperti ini. Ini adalah fasilitas serbaguna untuk kegiatan-kegiatan berkumpul juga, kegiatan-kegiatan kecil masyarakat yang sering berkumpul yang ada di Lamongan. Bisa menggunakan fasilitas ini, dan juga kegiatan anak-anak untuk belajar, berkumpul sosial, dan lain-lain. Ini adalah fasilitas serbaguna 2-nya seperti ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.